Kalau penularannya sendiri nih dok, Baik. itu gimana sih caranya si skabies menular? Jadi memang ternyata skabies ini butuh kontak erat yang lama untuk menularkan. Kulit-kulit gitu, Betul, kulit ke kulit. 15 sampai dengan 20 menit. Berarti kalau misalnya nih ada yang datang dan mengeluhkan nih satu orang aja yang gatel, Baik. apakah cukup dia aja yang kemudian diperiksa atau mikirin semua orang yang pernah berkontak erat atau tinggal bareng dia? Langsung tanya satu rumahnya atau ternyata mungkin di pesantren. Berarti satu pesantren harus diobati. Pesantren. Iya, harus diobati. Wah. Selamat datang di podcast Meet the Expert. Swipers, gatal itu keluhan yang kelihatannya sepele banget, tapi tahu nggak sih kalau gatal yang makin parah di malam hari disertai ada bintil kecil di area khas, misalnya di sela-sela jari, di pergelangan, di lipatan, atau ada garis halus yang berliku, bisa jadi itu skabies atau yang lebih sering kita kenal dengan istilah kudis. Jangan swipers remehkan skabies karena dia bisa menyebar lewat kontak dekat dan juga melalui berbagi barang kain seperti baju, handuk, spray, selimut. Kalau penanganannya tidak tepat, maka yang sering terjadi adalah penyakitnya balik lagi karena rantai penularan di rumah atau di komunitasnya belum terputus. Nah, yuk kita sama-sama mempelajari gimana penyakit ini bisa terjadi, gimana cara mencegah penularannya, dan tentunya obat apa aja sih yang cocok untuk ini. Bersama saya Fania Gones yang akan memandu episode kali ini, dan tentunya saya tidak sendirian. Telah hadir di studio bersama saya Dr. Arlen Raina Maira, SPDVE, spesialis dermatologi, venereologi dan estetika, dan juga ada apoteker Angelina Oktorita S.Farm selaku senior product manager di PT Surya Dermato Medical Labs di studio ini. Oke, terima kasih dokter dan terima kasih Mbak Angel sudah hadir ya di studio ini untuk berbagi nih tentang kudis atau skabies. Iya, pagi. Selamat pagi, Mbak Fania. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, di masyarakat itu beredar banyak kepercayaan. Jadi kita mau memberantas mitos. Kudis itu cuma gatal biasa aja, nanti juga hilang sendiri. Mitos atau fakta dok? Oke, jawabannya mitos. Kenapa? Karena kudis nih bahasa medisnya itu adalah skabies. Itu merupakan investasi dari parasit kulit, yaitu jenisnya adalah Sarcoptes scabiei varian hominis. Ternyata tungau kecil ini dia bisa hidup di atas kulit kita, yaitu di bagian kulit paling atas namanya epidermis. Dia membentuk terowongan di sana. Dia berkembang biak, menghasilkan telur dan juga dia mengeluarkan kotoran. Dan dia terasa gatal. Nah, kalau tidak diobati pastinya dia akan terus berkembang biak. Jadi bisa sampai mungkin bulanan gejalanya sampai dengan tahunan. Jadi jawabannya mitos, harus diobati. Oke, serem juga ya dok. Ini kepercayaan yang kedua. Kudis itu menularnya cuma karena lingkungan yang kurang bersih. Oke, itu juga lagi-lagi tidak benar atau mitos. Kenapa? Karena ternyata kudis itu pada orang yang sudah mandi, bersih itu juga bisa tertular. Karena penularannya itu harus adanya kontak erat dari penderita skabies. Oke, berarti mitos ya dok mitos, ya. Betul. Yang terakhir, kalau sudah konsumsi obat, lingkungan mah nggak perlu diperbaiki. Oke, lagi-lagi ini juga mitos. Kenapa? Karena ternyata tungau dari skabies ini dia bisa hidup di luar tubuh manusia. Kenapa? Karena dia bisa ada di spray, ada di handuk, di pakaian, dan juga di selimut. Sehingga semua linen yang telah dipakai oleh penderita harus dicuci sampai dengan bersih. Dengan air yang panas dan juga dijemur. Jadi jawabannya tetap harus dibersihkan lingkungannya. Oke, jadi mitos juga ya. Betul. Kalau ngedenger ini kayaknya menyeramkan ya. Nah dok, mungkin boleh diceritain lebih panjang lebar nih dok, skabies tuh apa sih? Kenapa sering terjadi dan dianggapnya tuh cuma kayak gatal-gatal biasa aja? Baiklah, jadi skabies ini apa sih? Skabies ini bahasa awamnya tadi kan kudis ya. Skabies merupakan investasi dari tungau kecil nih namanya Sarcoptes scabiei varian hominis. Ternyata penyakit ini itu sudah mengenai mungkin seluruh dunia lebih dari 200 juta per tahun. Per tahun. Iya, dan tahun 2017 dari WHO juga mengklaim bahwa dia neglected parasite disease. Jadi wajib banget diobati karena sering banget misdiagnose dan juga underdiagnose gitu. Dan ada informasi juga ya dok, Iya. katanya kita
peringkat pertama dunia ya, Dok? Betul. Benar ya, Jadi Dok? Indonesia peringkat pertama di dunia. Iya, betul. Oh, Indonesia oke. peringkat pertama untuk penyakit Skabies. skabies. Benar kan, Dok ya? Jadi makanya wajib banget nih diterapi dan kita harus tahu bagaimana sih sebenarnya gejala awalnya, gimana cara mendiagnosisnya dan paling penting adalah pengobatannya. Nah, Oke. si tungau ini ternyata dia bisa berkembang biak di bagian epidermis atau kulit kita yang paling atas. Dia membentuk terowongan. Makanya tadi bisa aja ketemu seperti garis-garis halus. Ternyata si tungau skabies ini dia menaruh telur dan juga bisa mengeluarkan kotoran di situ. Wih, serem. Nah, hal ini yang menyebabkan gatalnya itu sangat hebat. Yes, Dok. Di malam hari biasanya Oke. gejala khasnya. Dan tempat predileksinya atau area yang mengenainya itu cukup khas. Pada dewasa itu di bagian biasanya sela-sela jari. Kemudian di area sekitar pusar, bokong, kemudian juga ada di area kelamin bagi laki-laki biasanya, dan area areola di perempuan atau sekitar payudara. Oke. Berbeda hal di anak. Kalau di anak ternyata gejalanya itu ada di telapak tangan, kemudian bisa mengenai kulit kepala, telapak kaki dan juga wajah. Nah, area khas ini ditambah juga dengan gatal malam hari yang hebat, kemudian menyerang komunitas atau satu tempat tinggal, misalnya asrama, kemudian pondok pesantren, kemudian juga satu rumah tuh Yang ada penuh gejala kali ya, Dok. juga nih, gatal-gatal juga serumah, langsung ingat skabies. Oh gitu. Jadi itu tanda-tanda khasnya Iya. skabies yang tadi udah dijelasin sama dokter ya. Benar. Kalau- Jadi nggak cuma gatal, mungkin awalnya dibilangnya, "Dok, aku gatal banget setiap malam." Langsung pasti aku akan tanya, "Ada bintil merah nggak?" Bintil merahnya di mana? Kalau areanya khas seperti yang tadi sudah saya jelaskan, langsung ingatlah skabies. Kemudian skabies ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu skabies yang klasik dan juga skabies krustosa. Yang klasik ini yang paling sering kita temui, yaitu adanya gatal malam hari yang hebat gejalanya. Kemudian juga ada bintil kemerahan di area yang khas seperti selai jari, kemudian juga bokong, area sekitar pusar, kemudian genital, area mame, areola. Nah, gejalanya ini juga tadi menyerang satu keluarga ataupun juga satu tempat tinggal. Nah, kalau yang krustosa ini berbeda. Krustosa itu ternyata gejalanya adanya keropeng yang cukup tebal dan nggak hanya di area predileksi yang khas, tapi di bagian wajah bisa terkena kepala, ekstensor seperti di siku, lutut, dan ini lebih susah diobati sebenarnya. Nah, memang yang harus kita note di sini bahwa skabies itu merupakan penyakit yang the great imitator juga. Jadi awalnya mungkin kita masih sering misdiagnose nih, dikiranya eksim biasa, dikiranya insect bite atau gigitan serangga. Tapi ternyata pas kita gali lagi bahwa khas banget gejala gatal malam harinya itu cukup mengganggu. Kemudian juga ternyata pas kita tanya, adakah gatal juga pada orang tua atau juga tadi mungkin teman di pesantren, begitu ada langsung ingat ya skabies. Jadi mungkin diagnosis banding lainnya bisa tersingkirkan seperti eksim atau mungkin insect bite hypersensitivity. Jadi jangan sampai misdiagnose untuk skabies ini. Penting banget Penting ya berarti sekali. ya. Iya. Oke. Kalau penularannya sendiri nih, Dok, Baik. itu gimana sih caranya si skabies menular dan biasanya yang paling sering bikin nyebar di rumah, di kos, di asrama itu apa nih, Dok? Pertanyaan bagus banget Mbak Fania. Jadi memang ternyata skabies ini butuh kontak erat yang lama untuk menularkan. Kulit-kulit gitu, kulit ke Betul, kulit. 15 sampai dengan 20 menit. Jadi Oke. tidur bersama, kemudian juga tinggal bersama, kemudian juga ada hubungan suami istri, mungkin hubungan seksual, itu juga dapat meningkatkan resiko. Udah tidur bareng 15 sampai 20 menit nih udah langsung, wah ini mungkin saja salah satu penularannya ya, penularan skabies itu dari kontak erat. Tapi ternyata 3% bisa juga dari adanya pemakaian benda bersama. Apa saja seperti pakaian, handuk, spray, bener gitu ya, spray Dok ya? Mbak, Kain, kemudian kainan gitu betul ya. kain dan juga selimut. Jadi sehingga adanya kontak erat, penggunaan barang bersama itu menularkan dari skabies ini. Nah tadi kan dokter bilang ya kalau kontak erat Iya. dan serumah. Berarti kalau misalnya nih ada yang datang dan mengeluhkan nih satu orang aja yang gatel, Baik. apakah cukup dia aja yang kemudian diperiksa atau mikirin semua orang yang pernah berkontak erat atau tinggal bareng dia? Benar banget Mbak Fania. Jadi memang kalau kita udah
tahu nih ada misalnya pasien satu orang khas banget gejala SKBIAS, langsung tanya satu rumahnya. Atau ternyata mungkin di pesantren, berarti satu pesantren harus diobati. Sepesantren. Iya, harus diobati. Wah, Kenapa? banyak. Karena penularan ini sangat cepat, ya, benar, betul, Dok. dan menular. Jadi pengobatannya itu nggak bisa hanya satu orang, melainkan satu tempat tinggal atau satu lingkungan yang Oke. berkontak erat dengan penderita SKBIAS. Oke. Betul. Dan pengobatannya juga harus tepat. Pengobatannya harus tepat ya. Jangan cuma sekali aja, harus diulangi pada minggu berikutnya. Oke. Nah, Betul. kalau pencegahan yang paling berpengaruh untuk SKBIAS ini gimana sih caranya, Dok, biar nggak kambuh-kambuhan gitu? Baiklah. Oke, baik, kita ngomongin pencegahan. Pencegahan itu nomor satu pasti diobati penderita dan juga satu lingkungan yang berkontak erat. Yang tadi Jadi misalnya satu pesantren satu gitu ya. pesantren, satu asrama, mungkin Mm-mm. juga ada panti jompo gitu, satu panti jompo kita harus obati. Kemudian yang kedua adalah tata laksana dari pembersihan linennya. Apa yang harus Oke. dibersihkan? Berarti tadi harus cuci bersih selimutnya, spraynya, handuknya, bajunya. Gimana sih cara nyucinya, Dok? Nah, ini juga penting. Cara cucinya itu nomor satu harus di air yang sangat panas, di atas 60 derajat Celcius. Oke. Sebelum dipakaikan ke deterjen. Jadi direndam dulu 10-15 menit di air yang sangat panas, kemudian dicuci dengan deterjen, kemudian dijemur. Dijemur juga harus di panas matahari pastinya ya, kemudian disetrika. Nah, kalau nih ada barang-barang yang nggak bisa dicuci, Dok, itu harus bagaimana? Ternyata dikumpulkan jadi satu di dalam satu plastik, ditutup rapat 3 sampai dengan 5 hari. Oh, Jadi gitu. setelah 3 sampai 5 hari tungau itu tidak bisa Mati tumbuh. ya, Dok? Bener, Bu Oh, Angel. gitu. Jadi dia Oh. nggak bisa berkembang biak di luar tubuh manusia kurang lebih 3 sampai dengan 5 hari. Oke. Insya Allah bisa Mati mati ya, Dok? gitu maunya. Jadi Begitu. nggak usah repot, maksudnya harus dicuci. Sebenarnya Benar. dibiarin di luar ruangan itu 3-5 hari itu akan Betul. mati juga Asalkan ya, Dok, ya? rapat Oke. rapat sekali Nggak si kena kantongnya, udara ya. kedap udara, Oh, benar, udara. seperti Oke. itu. Oke, Dok. Dua lagi, nah yang juga harus dicegah itu adalah tidak berbagi handuk pakaian, nggak boleh sharing nih. Nggak boleh sharing. Misalnya suami istri dalam satu rumah, jangan pakai anduk yang sama, jangan pakai pastinya juga baju atau pakaian yang sama, dan jangan lupa membersihkan tempat tidur. Jadi semua spray, sedot, tungaunya itu bisa 2 sampai 3 hari sekali kalau memang lagi ada gejala. Oke. Agar apa? Agar tungaunya itu benar-benar tidak ada lagi di tempat tidur dan dia tidak bisa berkembang biak di sana. Oke. Nah, kalau untuk prinsip pengobatan SKBIAS yang benar itu seperti apa nih, Dok? Kenapa sih nggak cukup yang penting pakai asal salep aja deh, asal itu salep. bisa sembuh, dan kapan sebaiknya pasien seperti ini dirujuk ke dokter? Baiklah, prinsip pengobatan SKBIAS yang benar ini yang nomor satu, yang first line terapinya itu untuk SKBIAS klasik adalah penggunaan krim permeted 5% ataupun lotion. Nah, penggunaannya ini dari belakang kuping hingga ke seluruh tubuh, lipat ketiak, area genital, area umbilikus, bokong. Jadi nggak cuma hanya di bagian lesi gatelnya saja. Itu salah nih, biasanya cuma dioleskan aja krimnya, tapi ternyata harus seluruh tubuh. Dan didiamkan biasanya setelah mandi malam 8 sampai dengan 12 jam. Jadi paginya baru dibilas bersih dengan sabun kembali. Nah, agar apa? Agar tungaunya tadi mati dan tidak berkembang biak sampai dengan telurnya, sampai dengan fesesnya juga. Nah, jangan cuma satu kali aja. Saat ini memang sesuai guideline diulangi 7 hari kemudian. Oke. Agar apa? Agar tadi sisa-sisa tungau, sisa-sisa feses, sisa-sisa telurnya itu juga mati. Nah, kemudian jangan lupa juga semua kontak erat yang ada di rumah diobati. Lagi-lagi aku nggak bosan bahwa semua kontak eratnya wajib banget di area asrama, di area pondok pesantren, di rumah itu semua diobati. Jadi nggak ada reinfeksi, jadi nggak pingpong infection. Jadi nggak aku sembuh, misalnya Bu Angel baru muncul, nah yang nggak ada gejala itu juga harus diobati. Jangan sampai yang tanpa ada gejala, misalnya ibu bapaknya aku nggak gatel, Dok, tetap harus diobati karena mungkin saja belum muncul gejalanya, masih masa inkubasi gitu ya kasarnya. Kemudian jangan lupa tadi terakhir lingkungannya dibersihkan. Jangan lupa dicuci bersih dengan air panas semua barang-barang atau fomites kita bilangnya ya. Spray, baju, handuk, selimut, seperti itu. Oke.
Dok, kalau Ya. permetrin itu sendiri apakah boleh dibeli bebas nih dok? Dan sebenarnya siapa aja sih yang boleh menggunakan permetrin tersebut? Baik, permetrin ini tidak dijual bebas. Dia harus melalui resep dokter. Oke. Jadi memang baiknya kalau ada gejala skabies, ingin berobat, ingin diobati dengan tepat, baiknya rujuk ke SPDVE untuk diresepkan permetrin ini. Mm-mm. Nah, permetrin ini memang bisa digunakan dari usia lebih dari 2 bulan. 2 bulan. Betul sekali. bisa. Betul, dan ibu hamil, ibu menyusui pun aman insya Allah, Aman kategori ya. B. Oke. Jadi dapat digunakan dewasa, kemudian anak di atas 2 bulan, ibu hamil, ibu menyusui. Oke, nah Mm-mm. selain terapi yang sudah dokter sebutkan, Baik. ada nggak sih dok terapi lain yang mungkin bisa Oke. membantu mengatasi orang yang lagi menderita skabies ini? Baik, tadi pastinya gejala skabies itu kan adanya gatal malam hari yang hebat. Gatal. Jadi pastinya aku selalu meresepkan antihistamin juga. Oke. Antihistamin ini membantu untuk mengurangi gatal malam hari, dapat diminum obat Mm-mm. oral. Mm-mm. Kemudian juga karena adanya kulitnya pasti juga skin barrier terganggu. Jadi agak ada gatal juga. Mm-mm. Pastinya pelembab ini juga memiliki peran Pelembab. penting. Pelembabnya isinya apa? Biasanya yang menghidrasi. Isinya Hmm. hyaluronic acid, ceramide, kemudian yang glycerin, menarik Mm-mm. air. Jadi Mm-mm. kulitnya nggak kering dan tidak semakin gatal. Mm. Dia bantu untuk mengurangi gatal juga. Mm-mm. Kemudian jika ada post scabies itch, nah biasanya nih sudah diobati 2 minggu tetapi gatalnya masih tetap ada karena tadi memang ada reaksi hipersensitivitas dari kulit terhadap sisa-sisa tungau, sisa-sisa feses dan juga telurnya. Nah ini diobati juga dengan antihistamin dilanjutkan, kemudian juga pelembab tadi, dan yang terakhir itu bisa diberikan antiinflamasi berupa topikal. Jadi krim topikal antiinflamasi atau anti radang. Itu juga membantu. Oke. Nah, kemudian tadi kan yang skabies klasik. Kalau yang skabies krustosa ternyata pendekatan terapinya itu juga kombinasi. Selain permetrin yang 5%, kemudian juga bisa ditambahkan adanya krim keratolitik. Isinya itu adalah urea 10 sampai dengan 20% dicampur dengan asam salisilat, biasanya 5 sampai 10%. Agar apa? Karena kan keropengnya tebel ya, susah lepas. Itu membantu untuk melepaskan keropeng atau krustanya, krusta tebalnya. Dan yang terakhir ada obat minum yang diresepkan oleh dokter untuk kombinasi dari skabies krustosa agar dapat cepat, karena memang jumlah dari tungaunya itu sangat banyak kalau krustosa ini. Jadi memang butuh pendekatan dan pengobatan yang cukup intens, yang agak berbeda pendekatannya. Seperti itu. Dan jangan lupa juga harus mandi dengan sabun yang tepat. Biasanya kita juga bisa merasakan black soap. Black soap ini memang dia fungsinya dapat membersihkan, ada antiseptik, dia dapat mencegah infeksi sekunder bakteri, kemudian juga membantu untuk menghilangkan bau sehingga jadi lebih bersih pasien-pasien skabies. Oke, nah sekarang mungkin pertanyaan terakhir untuk Bu Angel ya. Tadi sudah disebutkan nih butuh obat-obat minum, terus ada pelembab dan black soap. Saya sebenarnya tertarik sama black soap sendiri nih, baru denger nih. Black soap itu apa sih Bu, dan gimana sih cara menggunakan black soap ini? Oke, jadi sebenarnya black soap itu sabun ya. Jadi kita ada brand namanya Medscape Black Soap. Nah, Medscape Black Soap atau kita kenal itu namanya Black Soap itu sabun hitam ya. Nah, jadi kandungan dari si Medscape Black Soap itu kita ada kandungannya adalah sulfur, kemudian kita mengandung karkol, kemudian ada tea tree oil, dan satu lagi kita mengandung gliserin dan lanolin. Nah, kenapa dalam satu sabun itu banyak komponen? Nah, pasti tujuannya sama tadi ya, untuk membantu mengatasi gatal, dan sebenarnya kita sebagai terapi adjuvan untuk mengatasi skabies. Nah, karena tadi ada kandungan sulfur yang bermanfaat untuk sebagai antiseptik, kemudian ada karkol, dia yang membantu menyerap kotoran di kulit, kemudian ada juga tea tree oil yang ternyata dia sebagai antiseptik alami nih untuk mengatasi juga ya. Mengatasi rasa gatal. Jadi kalau misalnya kita gunakan, nah itu bisa membantu menenangkan rasa gatal dari si pasien. Nah, satu lagi tadi ada lanolin dan gliserin. Nah, itu moisturizer. Jadi walaupun pakai sabunnya si Medscape Black Soap ini tuh tidak kering karena ada kandungan dari pelembabnya tadi gitu. Jadi ya bisa digunakan sebagai adjuvan ya, terapi untuk pengatasi skabies, atau juga kita bisa gunakan sebagai sabun kesehatan lah ya istilahnya, untuk antiseptik gitu ya.
bisa dipakai setiap hari tuh ya, Bu Heeh. Angel ya, 2 Heeh, kali 2 sehari. kali sehari, Baik. 2 kali sehari 2 kali. Jadi mandi ya. kayak kita seperti mandi biasa aja sih. Iya. Jadi mandi pagi pakai Meds Cup Black Shop dan sorenya juga bisa pakai Meds Cup Black Shop gitu Dan sih. ini gitu. bisa sampai habis sabunnya. Iya, harus sampai habis ya. Harus sampai habis sabunnya. Iya. Jadi maksudnya selama masih nyaman menggunakan sih masih boleh ya Dok Iya, ya betul. gitu. Jangan lupa setelah mandi segera pakai pelembab. Oh 3 iya, menit setelah 3 mandi. 3 menit setelah mandi menggunakan pelembab. pelembab Ya, gitu, oke. betul. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Dokter Arlen ya bahwa biasanya pasien skabies itu juga skin barriernya rusak. Nah, kita juga bisa merekomendasikan nih untuk menggunakan moisturizer ataupun pelembab. Nah, kita punya brand namanya Topicare plus ceramide dengan kandungan ceramide kompleks. Kemudian ada HA juga, di mana itu secara sinergis nih membantu memperbaiki skin barrier gitu sih. Jadi kita ada sediaan yang 100 gram dan 30 gram ya. Jadi kalau untuk all body kita mungkin bisa pakai yang 100 gram ya. Kemudian untuk yang 30 gram tuh kayak trial atau travel size. Jadi kita bisa pakai ke mana aja kita bawa gitu. Berarti ini dipakainya di seluruh tubuh juga ya pelembabnya ya. Betul sekali, seluruh badan bisa Betul dipakai ya, ya Dok, ya. kalau pelembab. Mm-mm. Apalagi kan terutama memang skabies itu seluruh badan, tangan, sekitar pusar, bokong itu kan kering. Jadi bisa dioleskan pelembab. Nah, jangan lupa segera setelah mandi. Setelah 3 menit, mandi ya, 3 menit 3 setelah menit. mandi ya. Jangan lupa. Bisa nah itu bisa menggunakan brand kami contohnya yaitu yang Topicare plus ceramide yang 100 gram Oke. gitu. Kemudian tadi sempat di-mention dokter juga nih kalau pasien yang dengan tipe yang agak lebih berat ya Dok ya. Krustosa. Heeh. Nah itu menggunakan moisturizer juga atau pelembab dengan kandungan urea. Nah kami juga punya brand, nama brandnya itu adalah Carmed, yaitu komposisinya kita punya yang 10 dan 20% sih. Nah harapannya dengan adanya Juven terapi ya dibanding pengobatan yang utama itu membantu mengobati nih penyakit penderita skabies itu untuk cepat pulih ya Dok, karena sebenarnya sempat disampaikan dokter juga tadi penyakitnya ini memang seperti dilupakan ya Dok. Betul. Ya. Nah neglected parasite gitu karena ya harapannya tadi ya Dok dengan semakin baiknya tadi skin barriernya cepat, pengatasan juga cepat, nah kualitas hidup pasiennya juga baik meningkat ya. Gitu meningkat gitu sih. Jadi ya bisa menjadi alternatif pilihan produk untuk para pasien. Oke. Nah, Swipers, jangan lupa lengkapi sediaan apotek kamu dengan produk Meds Cup, Black Soap, Carmed, dan juga Topicare yang tersedia di SwipeRx Belanja. Check out sekarang juga karena lagi ada promo menarik yang menunggu kamu. Belanja kebutuhan apotek pasti aman, nyaman, cuan, hanya di SwipeRx Belanja. Terima kasih banyak Dr. Arlen dan Bu Angel atas penjelasannya, sharingnya terkait skabies ini ya. Semoga ilmu yang di-sharingkan bisa menambah wawasan bagi seluruh yang sudah menonton episode ini. Terima kasih juga buat semua swipers yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share akun YouTube kami serta nyalakan fitur notifikasinya supaya tidak ketinggalan konten-konten kefarmasian yang terbaru. Sampai jumpa di episode berikutnya, Meet the Expert, podcastnya Apoteker. Salam sehat. Swipe RX.